Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 5 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi hari ini Mr. akan sampaikan materi pendidikan agama Islam via video di YouTube. Untuk pagi hari ini kita akan sedikit mengulang untuk materi yang kemarin. Kita sudah membahas tentang apa kemarin, friends? Sholat tarawih ya. Salah satu sholat sunnah yang ada cuma di bulan Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih setengah bulan lagi kita akan Ramadan ya. Jadi untuk sholat tarawih kemarin pengertiannya adalah roha. Tarawih dari kata apa? Roha ya. Tarawih dari kata roha yang artinya istirahat ya. Roha artinya istirahat. Sholat tarawih ini ya, yaitu sholat yang dilaksanakan hanya bulan Ramadan. Tetapi di dalam pelaksanaannya, khususnya di sekitar kita, mungkin ada beberapa yang melaksanakan 20 rakaat, ada juga yang melaksanakan 8 rakaat. Bagi Mister, terserah kalian mau melaksanakan yang mana. Tetapi kalau Mister sendiri, Mister selalu melaksanakan yang 20. Karena apa? Mister berpendapat bahwasanya semakin banyak kita sholat, maka insya Allah pahalanya juga lebih banyak. Mumpung bulan Ramadan dan hanya setahun sekali Mister melaksanakannya 20 rakaat. Setelah itu ditutup dengan sholat witir, yaitu 3 rakaat. Nah, kita akan masuk lagi untuk amalan selain daripada tadarus, selain daripada sholat tarawih, yaitu adalah tadarus ya. Tadarus itu apa? Membaca Al-Quran bersama-sama, saling menyimak. Satu membaca, yang lain menyimak. Ketika ada kesalahan dibenarkan, maka itu namanya tadarus ya. Bagaimana tadarus itu ya? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah atau mengambil pelajaran. Tadarus berarti mempelajari Al-Quran ya. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. Boleh kalian tadarus sendiri di rumah, nggak apa-apa. Atau kalian tadarus bersama-sama teman. Ya, intinya adalah di dalam tadarus kita saling meneliti, di dalam tadarus kita mempelajari, di dalam tadarus kita saling membaca Al-Quran. Tadarus biasanya dilakukan di mana? Di masjid, musola, di rumah juga boleh. Dimanapun asal tempat itu layak untuk kita membaca Al-Quran. Nah, tadarus ini ya, satu orang membaca dan lainnya menyimak, yang biasa dilakukan seperti itu. Kemudian atau membaca Al-Quran serentak bersama-sama didampingi oleh pembimbingnya. Pembimbingnya nyontohin dulu Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jamaahnya ikutin Alif Lam Mim. Itu juga termasuk tadarus. Atau Mister yang baca, kalian yang menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, nanti kalau ada yang salah dibenarkan, kalau enggak ya kita ikuti saja bacanya. Nanti bergantian. Setelah misal satu surah ganti muter gitu. Namanya tadarus. Sangat menyenangkan untuk baca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini salah satu fadilahnya banyak sekali ya, baca Al-Quran. Kemudian tata cara tadarus bagaimana? Di sini disebutkan di buku modul pembelajaran halaman 44 dalam firman Allah warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maksudnya apa? Jangan terburu-buru dan jangan apa? Tanpa membaca tajwid ya. Tartil itu artinya adalah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi sedengan, tetapi perhatikan tajwidnya. Nah, maksud kita lebih dianjurkan baca Al-Quran dengan tartil, sebaik-baiknya adab membaca Al-Quran. Setelah tartil ya, kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum tadarus? Bersuci ya. Kalau kalian membaca Al-Quran, pegang Al-Quran, yaitu bersuci terlebih dahulu dengan berwudu. Karena di dalam Al-Quran juga ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran
hendaknya dipegang dan dibaca oleh orang yang suci. Ya, seperti itu. Sucinya kita ketika hadas kecil dengan berwudu. Kemudian mencuci mulut, menggosok gigi boleh ya. Kan kita habis buka juga gosok gigi ya, paling tidak seperti itu. Atau bersiwak, pakai kayu arok, pakai kayu siwak ya, itu zaman dulu seperti itu, zaman Nabi pakai siwak seperti itu. Sekarang udah modern pakai pasta gigi, tapi banyak juga yang masih pakai siwak. Dan itu dijual di beberapa toko ada kayu siwak. Memang lebih alami. Kalau kita bisa menggunakannya maksimal itu bagus. Banyak manfaatnya juga. Kemudian menghadap kiblat ya. Yang paling bagus menghadap kiblat. Seperti kita sholat tapi duduk boleh membaca ta'awud ya. Wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Ketika baca Al-Qur'an mohon perlindungan pada Allah. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya ta'awud. Artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ikhlas dalam menuliskan niat semata karena Allah. Tolong ketika baca Al-Qur'an jangan niat yang lain ya. Jangan niat pengen dipuji temen, wah itu anaknya rajin. Jangan pengen dipuji suaranya bagus, wah itu bagus sekali suaranya. Siapa? Akhirnya kita jadi bangga, akhirnya kita terus jadi membaca Al-Qur'an bukan karena Allah, tapi ingin mendapat pujian. Jangan sampai ya. Itu nanti pahalanya kita yang sayang ya. Jangan sampai kita niat hanya karena orang lain, tapi niat baca Al-Qur'an karena kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan baca Al-Qur'an sama saja dialog dengan Allah. Ini kan kalamullah, yang kita baca adalah firman-firman Allah. Menghadirkan hati penuh konsentrasi. Jadi kalau bisa juga kita benar-benar khusyuk membacanya. Mentadaburi, kalau bisa sedikit-sedikit kita tahu artinya. Kan sekarang sudah ada Quran terjemah, ada juga yang ada tafsirnya dan sebagainya. Baca kita juga tahu artinya. Agar apa? Agar di dalam hati kita juga tertanam bahwasanya Al-Quran itu petunjuk. Di dalamnya petunjuk, kita tahu maksudnya. Akhirnya kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Memperindah suara, kalau bisa ketika baca Al-Quran dengan suara yang kita baguskan ya. Jangan baca Al-Quran tapi malas-malas, kelihatan malas ya friend. Jadi yang semangat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, contoh seperti itu. Jangan kalau malas, lagi ada orang yang baca Quran tetapi nggak memperhatikan lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir. Kira-kira benar nggak kayak gitu? Di dalam Al-Quran kan nggak ada huruf E ya friend, kecuali ada satu majek reha, itu pun bacaan gharib. Nah, kalau yang seperti itu kan kurang tepat juga, nggak ada huruf E. A'udzu billah. Ada kan ya? Biasanya kayak gitu. Tolong diperhatikan. A'udzu billah. Nah, kasroh itu bacanya I bukan E. Jadi jangan a'udzu billah. Billah pakainya I. Ya, seperti itu ya. Contoh. Kemudian membaca di tempat suci yang layak. Di rumah boleh, musola atau di mana. Jangan baca Al-Qur'an di kamar mandi. Tolong, itu bukan tempatnya ya. Ya, seperti itu. Atau baca Al-Quran di tempat yang kotor. Kita di kandang sapi, umpama di kandang kambing. Nah, kalau di alam terbuka gimana misalnya? Nggak apa-apa. Kalau memang tempatnya tempat yang bisa untuk kita baca dan itu bukan tempat yang kotor. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu adabnya baca Al-Quran ya, tadarus tadi, kemudian kita masuk ke utamaan Al-Quran. Apa sih utamanya Al-Quran? Di sini dikatakan baca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapat syafaat Al-Quran, karena Al-Quran ini ya besok ketika hari kiamat akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran ketika besok di hari kiamat, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita, yang kita baca itu akan memberikan syafaat atau pertolongan. Ya, seperti itu. Maka kita rajin baca Al-Quran. Paling tidak sehari kalian baca satu ayat gitu aja. Itu untuk minimalnya ya. Tapi kalau maksimalnya terserah. Syukur-syukur satu hari bisa satu lembar,
Alhamdulillah 1 hari 1 juz. Jadi 30 hari kita hatam. Selain bulan Ramadan seperti itu tidak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu Ramadan untuk baca Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran, insya Allah lebih bagus. Hati menjadi tenang. Kalau dalam syair tombo atiku limo perkorone kaping pisan maca Quran sak maknane. Yang pertama baca Quran dan artinya itu membuat hati tenang. Ya. Kemudian yang terakhir pahala dilipat gandakan 10. Jadi kalau kita baca Al-Quran 1 hurufnya itu pahalanya 10 kebaikan. Contohnya kita baca Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? Alif, Lam, dan Mim. Berarti Mister sudah dapat 30 kebaikan. Bayangkan kalau kalian baca 1 juz, berapa juta huruf yang kita baca? Maka itu dikalikan 10. Luar biasa kan pahala baca Al-Quran? Maka rajinlah baca Al-Quran. Oke? Itu saja mungkin untuk materi Mister pada pagi hari ini. Untuk tugasnya untuk pagi hari ini adalah kalian mengerjakan penilaian harian 9 halaman 44 sampai halaman 47. Dikerjakan. Setelah itu nanti Mister akan kasihkan link dan masukkan ke link saja. Oke? Itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.